ini untuk membuat pola gerakan dengan model teknik clip and grow. Oke teman-teman, kita lihat dulu konsep dari pohon ini, kunci ini ya. Dia konsep surrealis panorama. Nah, surrealis panorama, dimana titik panoramanya ini ada pada batang yang merebah ini, yang ditidurkan ini, dan kemudian muncul pohon-pohon kecil. Nah ini jadi pohon-pohon ini dia ini berdiri sendiri-sendiri teman-teman, berdiri sendiri-sendiri di menggambarkan panorama perbukitan. Nah jadi ini fungsi batang ini, dia nanti sudah bukan sebagai batang lagi, tapi menggambarkan garis hayal, entah itu perbukitan atau pegunungan. Nah di sini nanti konsepnya ini adalah kayak perbukitan gitu ya teman-teman, karena pohon-pohon ininya cukup besar, jadi menampilkan kesan ini seperti perbukitan. Nah, oke. Ada beberapa titik pohon-pohon di sini. Nah ini berdiri sendiri, tapi ini dalam satu kesatuan wadah ini yang menggambarkan seperti panorama. Jadi konsepnya panorama ini ya teman-teman, surrealis panorama. Nah ada sedikit perbedaan antara bonsai panorama dengan atau yang biasa kita kenal dengan pancing. Nah kalau di bonsai panorama kita lebih mengutamakan yang pertama adalah pohonnya itu sendiri. Berbeda dengan kalau itu pancing, biasanya dia lebih mengutamakan aksesoris semisal batunya terus dan aksesoris tambahan lainnya, tapi ya bonsainya pohonnya hanya sekedarnya saja, jadi yang penting ada pohonnya. Nah kalau di bonsai panorama kita beda, yang pertama adalah bonsai, kemudian yang kedua adalah panoramanya ini seperti ya hanya sebagai aksesoris pelengkap dan memperindah faktor pendukung dari bonsai-bonsai ataupun pohon-pohon bonsai ini yang berdiri sendiri-sendiri ini. Oke ya, itu teman-teman. Nah, tahap pertamanya nanti kita akan melakukan pruning pada bonsai ini karena ini sudah cukup rapat, jadi nanti kita tampilnya ini tanpa daun. Nah, perlu diketahui bahwa bonsai serut ini dia diproses dengan menggunakan teknik clip and grow ataupun cutting. Nah, jadi tidak memakai alat bantu kawat, tapi kita main teknik clip and grow, permainan titik tumbuh dari pohon itu. Oke ya sobat bonsai, ikuti terus, kita akan melakukan pengerjaan langsung pada pohon bonsai panorama serut ini. Nah kita mulai dari satu titik pohon yang pertama, mulai dari sebelah kanan kebetulan ini ya, jadi untuk alurnya nanti bebas. Nah ini ya, ini bagi satu pohon pertama. Nah tiap-tiap pohon ini nanti konsepnya bisa beda-beda teman-teman, ada yang mungkin konsepnya naturalis, ada yang ekspresionis dan lain sebagainya. Nah kita melakukan proses ini ya, pruning, dan juga melakukan proses pemangkasan. Nah beberapa
ranting-ranting ataupun yang sudah cukup untuk melakukan proses tahapan, ya kita melakukan pemangkasannya di sini. Sudah melakukan proses pruning pada pohon kecil yang pertama ini. Jadi ini sebagai batangnya ya. Ini ada tahapan di sini. Set. Nah, ini ya. Satu tahapan, terus dua sini. Nah, terus sebagai top mahkotanya nanti di sini, teman-teman. Nah, kita akan koreksi lagi untuk ininya nanti. Nah, karena proses ini clip and grow ya. Jadi model cutting dengan tahapan percabangan dan perantingan yang pendek-pendek karena pohonnya ini kecil. Nah, kita lihat dulu untuk gerak yang pertama, gerak yang utama ini ya, 1, 2. Nah, jadi topnya nanti kemudian di sini, teman-teman. Ini topnya. Nah, ini ada yang ke belakang ini dia terlalu tinggi, kita pangkas saja. Oke, dan ini juga sobat. Nah, biar lebih kebuka ini nanti dimensinya. Nah, dalam pemangkasan ini yang harus diperhatikan adalah mata tunas, sobat ya, mata tunas atau titik tumbuh. Nah, kita mau misalnya gini dalam proses clip and grow ya. Nah, dari ini, kalau dari sini ya. Nah, kita mau ini misal pohonnya gini, kita mau arahkan ini ke sini, maka kita pangkas yang di atasnya sini. Misal gini. Oke. Nah, kita pangkas di sini. Nah, kemungkinan besar nanti dia akan tumbuh tunas dari ketiak daun yang ini. Sini larinya akan ke sini. Nah, ini untuk membuat pola gerakan dengan model teknik clip and grow. Oke ya, sobat. Satu sampai minus gosok.
Sobat Punce, ini hasil pengerjaan kita untuk persiapan pameran. Kita sudah ya, dengan bantuan batu, ini batu karang yang kita tata sedemikian rupa. Nah, di sini untuk pemasangan batu ini kita menggunakan tanah merah, teman-teman. Untuk karena teksturnya dia agak lengket, jadi tentunya dengan mudah tertempel dan nggak mudah lepas. Nah, itu juga dengan lumut ini. Nah, ini lumut ini juga membantu agar pelekatan ini lebih kuat, dan juga ini membuat gradasi atau permukaan bawah dari panorama ini yang seolah-olah seperti banyak rumput-rumput kecil. Nah, dengan perpaduan ini pohon-pohon ini dan sudah cukup rapat ya. Oke, nanti kita lihat hasilnya ketika di pameran, hasilnya seperti apa.